Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 28 Maret 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memberkati dan memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, agung, dan luar biasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau terus bertekun akan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta kami dapat menerapkannya dalam hidup kami, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wahyu pasal yang ketiga, bahan perenungan diambil dari ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasanya ketika kehidupan kita dipenuhi dengan kemakmuran dan kenyamanan, tetapi dikecam dan dicela oleh Tuhan? Inilah yang dialami oleh jemaat Sardis. Dalam ayat pertama menjelaskan demikian. Di mata orang banyak, jemaat di Sardis itu terlihat baik, dan barangkali kenyamanan mereka itu didambakan. Ironisnya adalah tidak ada sisi positif yang Tuhan lihat. Bahkan dikatakan keadaan mereka sedang mendekati ajal atau kematian. Apakah sebenarnya Tuhan kita membenci kemakmuran dan kenyamanan seperti yang dialami oleh jemaat di Sardis? Bapak Ibu Saudara-saudara, Sardis adalah sebuah kota yang pernah menjadi kaya dan makmur. Sayangnya hal itu telah sirna ketika surat ini ditulis. Kores, Raja Persia, berhasil menaklukkan kota itu melalui sebuah celah yang secara tidak sengaja ditemukan oleh tentaranya. Naasnya bahwa orang Sardis sendiri tidak mengetahui akan ada celah itu. Setelah ditaklukkan oleh Kores, Raja Persia, warga Sardis diberi aturan tidak boleh memiliki senjata dan berlatih militer. Mereka hanya boleh berlatih menyanyi, hanya boleh berlatih menari dalam bidang seni. Bisa dibayangkan begitu nyamannya orang-orang yang tinggal di kota itu. Jemaat Tuhan di kota itu pun merasakan hal yang sama, sehingga terlena dan hidup tidak berbeda dengan warga kota yang lain di kota Sardis itu.
Tuhan Yesus tidak mengecam bagaimana kenyamanan hidup di sana. Yang dia kecam adalah kehidupan orang percaya yang tidak ada bedanya dengan orang yang belum percaya. Tidak berbeda dengan warga kota lain yang belum mengenal Tuhan. Itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus, bukan persoalan kenyamanan dan kekayaan yang ada di sana. Jemaat di Sardis kehilangan gairah, kehilangan daya hidup sebagaimana seharusnya orang percaya hidup. Meski demikian, jemaat itu belum mati karena masih ada harapan. Maka dituliskannya lah kitab kepada jemaat di Sardis. Apalagi ditemukan sisa jemaat yang setia, yang membuat jemaat itu terselamatkan dari kematian. Tuhan berjanji bagi mereka yang setia akan diberi tanda kemenangan, serta namanya akan dikenal secara pribadi dan diakui di hari penghakiman. Dunia selalu menawarkan kenyamanan, tetapi hati-hatilah, karena ada kenyamanan yang mendukakan hati Tuhan. Ia menjanjikan kenyamanan yang penuh dengan damai sejahtera kepada umat yang setia dan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Janji itu tidak membuat kita kehilangan daya atau gairah dan makna kehidupan sebagai seorang percaya. Dan mari kita senantiasa meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberi kepekaan di dalam hati kita untuk bisa membedakan kenyamanan yang sejati dan kenyamanan yang membawa kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan janji. Marilah datang yang letih lesu dan berbeban berat, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Marilah semua yang datang kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala apapun. Dan itulah berkat terbesar yang boleh kita alami sepanjang menjalani kehidupan di dunia ini. Dan tentunya kalau Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya, Dia yang akan mencukupkan menurut kekayaan dan kerelaan hatinya memberkati setiap umat yang dikasihinya. Karena itu mari kita tetap setia, jangan berpaling kepada yang lain, termasuk juga mengarahkan hidup kita kepada yang bukan Tuhan. Dan tentunya itu semua mendatangkan sesuatu yang membinasakan. Tetapi datanglah kepada Tuhan, hiduplah bersama dengan Dia, alamilah sukacita dan damai sejahtera yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami sedia menjadi pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.